Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam program Belahan Jiwa kita akan bahas tema yang menarik nih pemirsa. Temanya adalah rumah tangga harmonis itu pilihan, bukan kebetulan. Kita akan bahas lebih lanjut ini pilihannya yang seperti apa gitu ya, dan modal-modal apa yang bisa kita gunakan untuk memilih menjadi rumah tangga yang harmonis gitu ya. Karena rumah tangga yang harmonis ini ternyata adalah sebuah pilihan dan bukan sebuah keberuntungan atau mungkin juga kebetulan gitu. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Beliau adalah anggota Kementerian MTA Pusat. Ada Ibu Siti Rofiah, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini, Bu Rofi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Sehat, di tengah cuaca Solo yang sangat panas ini ya, Bu Rofi ya. Tetap terhidrasi, tetap sehat, tetap baik gitu ya, Bu Rofi ya. Alhamdulillah. Hari ini temanya menarik nih, Bu Rofi. Rumah tangga harmonis itu pilihan, bukan kebetulan. Ini pasti juga banyak nih yang juga tersentil gitu ya. Mungkin kan ada sebagian orang tuh yang beranggapan, oh beruntung dia dapat ibu mertua yang baik misalnya, atau oh beruntung dia dapat suami yang memang sudah baik dari sananya, beruntung dia dapat keluarga yang baik juga gitu. Nah, ternyata ini bukan sebuah kebetulan ya, Bu Rofi ya. Ini adalah pilihan gitu. Nah, kita akan simak gitu ya mukadimah dari Bu Rofi. Seperti apa sih rumah tangga harmonis itu adalah pilihan dan modalnya apa saja, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Bu Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bersua kembali, insya Allah untuk menambah pundi-pundi kebaikan bekal akhirat kita, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah saat ini, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Baik para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar bersama gitu ya, mengangkat sebuah tema sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Amalia, bahwa keluarga harmonis yang menjadi dambaan setiap orang gitu ya yang sudah berkeluarga itu adalah sebuah pilihan gitu ya, bukan sebuah kebetulan. Nah, kita akan membahas permasalahan terkait ini gitu ya. Jadi tentunya setiap keluarga, setiap rumah tangga itu mendambakan gitu ya, mengharapkan itu rumah tangganya itu tenang, nyaman, tentram gitu ya. Itu jadi ada senyum yang menenangkan gitu ya, ada pasangan yang selalu menguatkan gitu, dan suasana yang selalu membawa keberkahan. Itu harapan setiap keluarga tentunya begitu ya. Jadi rumah tangga harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja begitu ya, dan itu bukan kemudian harmonis itu yang tanpa permasalahan, tanpa ujian dari Allah begitu ya, yang selalu rukun-rukun saja, yang selalu damai, tidak ada masalah, bukan yang semacam itu gitu ya. Tetapi sudah bisa dikata sunatullah gitu ya, setiap rumah tangga, setiap keluarga itu pasti menghadapi ujian-ujian
gitu ya dalam rumah tangganya begitu. Jadi, nah supaya keharmonisan itu terbentuk dalam rumah tangga kita, gitu ya, yang mana kita tahu bahwa itu eh, tidak lahir hanya karena cinta yang besar, gitu ya, bukan hanya kecintaan yang sangat besar antar pasangan, begitu ya, bukan karena adanya rumah yang mewah, bukan karena harta yang melimpah, gitu ya, pasangan yang sempurna bukan itu, gitu ya, tapi meskipun dengan penuh kesederhanaan, tetapi keharmonisan akan terbentuk kalau kita menentukan pilihan yang tepat, gitu ya, gitu dalam menyikapi lika-liku dalam rumah tangga kita, gitu. Jadi yang kita tahu ya, realita dalam kehidupan saat ini, banyak rumah tangga yang terlihat bahagia di luar, tetapi rapuh di dalam. Itu banyak ya Mbak, gitu. Banyak kita temui yang semacam itu. Ada yang tinggal serumah tetapi tidak sejiwa, begitu. Tinggalnya satu rumah, satu atap, tetapi hatinya berjauhan. Itu pun juga banyak terjadi, gitu ya. Kemudian ada yang saling mencintai, iya saling mencintai, tetapi mudah untuk saling melukai. Nah, kemudian ada yang mampu memenuhi kebutuhan duniawinya, gitu ya, kebutuhan serba kecukupan, tetapi miskin ketenangan, begitu. Jadi tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya, gitu. Nah ini kan tentu tidak kita harapkan, gitu ya. Kita selalu berharap rumah tangga kita itu ya harapannya harmonis, iya, kemudian serba kecukupan, iya, begitu ya Mbak ya, gitu. Jadi itu tentu yang menjadi harapan kita semuanya. Nih. Jadi pernikahan kita juga tahu bahwa itu adalah ibadah yang panjang, gitu ya, ibadah sepanjang masa, gitu. Ini bukan sekedar tempat untuk tinggal bersama, begitu ya. Rumah tangga kita, ya, rumah kita itu bukan hanya untuk tempat untuk tinggal bersama, tetapi ya tadi harapannya melahirkan ketenangan, gitu ya, kebahagiaan, gitu. Kemudian ada muncul rasa kasih sayang, dan nanti ada generasi-generasi soleh yang bisa dilahirkan dalam keluarga kita, gitu. Nah, karena itu apa yang harus kita pilih tadi ya Mbak ya, untuk bisa membentuk keluarga yang harmonis itu. Kenapa kok itu bukan suatu kebetulan begitu ya, tetapi itu adalah gitu, pilihan, gitu. Maksudnya apa gitu ya, gitu. Jadi di antara kita pasangan ya, suami istri ini terutama ya, itu kan kita juga semuanya tahu bahwa dua insan yang berbeda, gitu ya, dengan latar belakang mungkin juga berbeda, sifat yang juga berbeda, pemikiran yang berbeda, kebiasaan yang mungkin juga berbeda, gitu. Semuanya serba berbeda, gitu. Jadi tanpa ilmu, tanpa komunikasi, tanpa adanya pengendalian diri, gitu ya, itu akan sangat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, gitu. Nah, bagaimana kita memilih, gitu ya, kita memilih di saat kita menghadapi kehidupan dalam rumah tangga itu, supaya rumah tangga kita itu tetap menjadi keluarga yang bisa harmonis. Nah, di antaranya satu misalnya ya Mbak ya, gitu, memilih untuk saling menghormati, gitu. Hormati pasangan dalam keadaan senang maupun sulit, begitu. Ya, tidak memilih yang menyalahkan, yang merasa kurang, begitu, tidak. Jadi memilih untuk saling menghormati, gitu ya. Pasangan kita, terutama ini istri kepada suami, mungkin ya dalam hal ini misalnya sedang diuji oleh Allah, kondisi ekonomi kita pas-pasan misalnya, sedangkan kebutuhannya sangat banyak, gitu. Jadi kita memilih untuk ya sudah, kita hormati kondisi suami kita dengan Allah memberi rezeki yang pas-pasan, begitu ya Mbak ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya, gitu. Jangan sampai kemudian muncul rasa keluh kesah, gitu ya, menyalahkan, rasanya ya tadi mungkin juga akan muncul rasa membanding-bandingkan dengan tetangga, gitu ya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi, gitu ya. Jadi tetap hormati pasangan kita, istri kepada suami, suami kepada istri, dengan cara apa? Contohnya berbicara dengan cara yang sopan, santun, lemah lembut, begitu ya Mbak ya. Kemudian tidak merendahkan pasangan tadi, gitu. Menghargai apapun yang menjadi usaha
pasangan kita, itu terutama ini istri kepada suami, gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga aib pasangan, gitu. Meskipun mungkin kita sedang dalam keadaan sulit, gitu. Rumah tangga kita sedang dalam keadaan sulit, tetapi kita tetap bisa menghormati, gitu. Menjaga semuanya. Jadi ya kita tetap menghormati ya suami sebagai kowam kita, gitu ya, sebagai istri. Kita sebagai istri, suami adalah kowam kita, gitu. Jadi itu tetap kita wajib untuk menghormati. Kemudian ya tadi penghasilan seberapapun tetap kita hargai, gitu. Tetap dihargai, tetap didukung, bahkan disemangati, gitu. Kalau bisa ya mau kita bantu, kan seperti itu ya Mbak ya. Gitu. Kemudian ya tadi jangan pernah sekalipun sengaja atau tidak sengaja itu kita membuka aib itu pasangan kita, gitu. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, apalagi gitu ya, itu naudzubillah, betul-betul dihindari. Tapi insya Allah tidak ada kok tidak sengaja gitu, karena itu pasti karena kebiasaan gitu ya Mbak ya. Sadar ya itu melakukannya gitu ya Bu. Iya betul, nggak mungkin kok dilakukan karena tidak sengaja, gitu. Tidak sadar gitu, nggak akan mungkin gitu ya, karena ini keluarga kita yang betul-betul kalau ada aib itu harus dijaga dengan baik gitu, jangan sampai bahkan ke orang tua sekalipun Mbak, itu kita jangan pernah gitu ya membuka kekurangan dari pasangan kita gitu. Nah, tadi kan kalau membuka ke pasangan secara langsung kepada dia gitu ya, itu kan tidak boleh, dan untuk membuka ke orang lain juga tidak boleh. Tapi kalau misalnya merasa, bagaimana ini Bu Rofi? Jadi mungkin di depan suami atau di depan pasangan bersyukur, menghormati, tapi di belakang sebenarnya merasa kok ternyata kurang sekali, sampai bahkan merasa menyesal banget nikah sama dia atau misalnya seperti apa. Nah kayak gitu boleh nggak sih Bu Rofi? Kalau ke pasangan kita diharapkan malah terbuka ya Mbak ya. Tadi kalau ke orang tua, jangan sampai kita bahkan ke orang tua sekalipun gitu ya, gitu. Tapi kalau dengan pasangan ya mestinya saling ada keterbukaan gitu. Tapi kalau tadi yang semacam menggil-gil, yang itu nanti malah akan memicu perselisihan atau masalah yang lebih besar, sebaiknya yuk dikendalikan diri. Maksudnya kalau tadi ya, kok saya sepertinya salah memilih pasangan, atau mungkin saya merasa menyesal, gitu, iya ternyata suami saya penghasilannya terbatas dan sebagainya, atau mungkin kekurangan-kekurangan yang lain. Nah kalau itu Mbak, kita tidak terfokus pada kekurangan pasangan kita, gitu. Coba dibalik itu pasti banyak kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, begitu. Jadi kita pun juga banyak kekurangan gitu ya. Kalau mau mencari kekurangan itu tidak hanya suami, bahkan diri kita sendiri pun juga banyak kekurangan, begitu. Jadi saling menasehati, saling melengkapi satu dengan yang lain, kan boleh Mbak, sesekali muhasabah bersama begitu ya, gitu, saling muhasabah gitu. Mas sepertinya kalau seperti ini kok kurang pas ya, kan boleh saja untuk memberikan masukan-masukan untuk kebaikan, itu sangat diperlukan malah gitu ya. Tapi kalau tadi kaitannya dengan materi dan sebagainya, itu ya kita berusaha untuk bisa qanaah tadi ya Mbak ya, gitu. Itu, tapi kalau itu kaitannya dengan sifat dan sebagainya, jangan sampai kok terbesit perasaan gitu ya. Perasaan yang seperti tadi ya, merasa salah pilih, kemudian menyesal dan sebagainya, kemudian melirik yang di luar sana. Nah itu harus segera istighfar gitu ya, gitu, segera dibenahi. Insya Allah semuanya bisa diperbaiki begitu. Ya tadi diantaranya ya dengan muhasabah, saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Tidak harus suami yang menasihati istri. Kalau memang suami ada kekurangan, ada kesalahan, istri pun menegur, mengingatkan juga boleh. Tentunya dengan cara yang santun, yang baik, tetap dengan rasa menghormati tadi Mbak, gitu ya. Tidak terkesan menggurui, apalagi kok menyalahkan, itu jangan sampai. Gitu Mbak. Iya gitu ya. Jadi memang sebatas merasa saja sebaiknya tidak boleh gitu ya Bu Rofi. Sebaiknya tidak dilakukan, apalagi sampai diucapkan misalnya ke orang lain, ataupun mungkin juga tadi lebih lagi di dunia maya yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu gitu ya, kita ini seperti apa sebenarnya kehidupannya gitu. Yang kedua apa nih Bu Rofi? Berikutnya kita memilih untuk bersabar. Ya. Mungkin di saat kita bisa kalau mau marah-marah, bisa kita kalau mau mengungkapkan
keluh kesah emosi kita mungkin ya, tapi kita memilih untuk bersabar supaya keluarga kita tetap harmonis tadi ya Mbak ya gitu. Jadi ya yang selalu kita ingat tadi Mbak, bahwa tidak ada yang sempurna gitu ya, termasuk pasangan kita gitu. Selama kita hidup di dunia itu kita jangan mengharapkan semuanya serba sempurna begitu ya Mbak ya. Kecuali nanti kalau sudah di surga. Gitu. Kalau di dunia memang tidak ada yang sempurna, termasuk dalam hal ini pasangan kita itu, dan diri kita itu masih jauh dari sempurna gitu. Jadi bersabar setiap kita menghadapi kekurangan gitu ya, menemui kekurangan dari pasangan kita yang tadi sempat kita singgung di awal tadi ya, gitu, maka ya bersabar gitu ya. Kita jadi tahu, oh suami saya karakternya seperti ini, gitu. Saya menyikapinya harus bagaimana, gitu. Kalau si suami juga, oh istri saya itu karakternya seperti ini, banyak bicara misalnya, gitu ya. Gitu, kesukaannya apa kita akan jadi tahu, gitu ya. Karakter dan mungkin yang lain-lain dari pasangan kita, gitu. Kalau itu masuknya ke dalam hal yang bisa dikata kekurangan gitu ya, jadi kita lebih memilih untuk bersabar sambil dalam perjalanan ayo dibenahi bersama-sama begitu ya. Kita tadi ya dengan diantaranya dengan muhasabah tadi Mbak, muhasabah bersama, kemudian ayo bersama-sama untuk kita benahi gitu ya, saling tadi melengkapi satu dengan yang lain. Itu kadang kalau kita menilai diri kita sendiri adanya baik dan baik gitu, kekurangannya tertutup. Padahal ya kita sendiri pasti punya kekurangan ya Bu Rofi ya, dan pun pasangan juga punya kekurangan gitu, masing-masing punya kekurangan masing-masing gitu. Betul. Dan saat proses mengenal satu sama lain ini pasti akan ada cocok dan tidak cocoknya gitu ya Bu Rofi ya. Nah untuk yang tidak cocok atau mungkin yang kurang pas bisa dibenahi sambil jalan. Nah kadang tuh ada nih Bu Rofi yang misalnya sudah nikah gitu ya, dia tuh merasa kok saya nggak bisa jadi kayak diri saya sendiri lagi ya setelah saya menikah, saya jadi harus berubah ini dan berubah itu. Nah kalau kita sebagai seorang muslim yang baik tentunya gitu ya Bu Rofi, bagaimana tanggapan kita? Apakah memang kalau misalnya berubah untuk hal baiknya memang sudah semestinya gitu, atau kita memang terpaku pada oh kok aku kayaknya beda ya sama aku yang dulu gitu. Seperti apa Bu Rofi? Iya, ya tentu kan kita dalam hidup ya Mbak ya, kita kan nggak mungkin kan mau terus-terusan yang tidak ada kemajuan perkembangan sama sekali ya Mbak ya gitu. Apalagi ini kemajuan dalam hal kebaikan ya tentu gitu loh ya. Kita tentu kan terus berusaha karena kita masih banyak kekurangan tadi ya, banyak kekurangan, sehingga kita masih terus belajar gitu ya untuk meningkatkan kemampuan kita gitu ya, untuk terus memperbaiki diri kita begitu. Jadi jangan merasa kok saya berbeda, ya memang harus berbeda asalkan perbedaannya itu ke arah yang lebih baik gitu. Dalam hal yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kan kita masih mengurusi diri kita sendiri begitu ya Mbak ya. Mengurusi diri kita sendiri, begitu berkeluarga kita memang harus berperan banyak gitu ya. Ya sebagai istri, nanti kalau sudah mempunyai anak ya sebagai seorang ibu, dan di situ kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan gitu, yaitu otomatis menuntut kita untuk terus berubah gitu ya, berubah, berkembang untuk tentu lebih baik begitu ya, untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya begitu. Berubah dan berkembang untuk jadi lebih baik gitu ya. Masya Allah, ini Bu Rofi kita lanjutkan, tapi kita istirahat sebentar ya Bu Rofi. Baik Mbak. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema Rumah Tangga Harmonis Itu Pilihan, Bukan Kebetulan. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Siti Rofiah, Sarjana Pendidikan. Nah, Bu Rofi,
Rafiq tadi sudah bahas gitu ya bagaimana beberapa modal untuk kita bisa memilih untuk jadi keluarga yang harmonis atau jadi rumah tangga yang harmonis gitu. Karena memang dalam perjalanan rumah tangga pastinya tidak mulus-mulus aja gitu ya Bu Rafiq ya. Ada cocok dan tidak cocoknya, ada mungkin jalan terjalnya, ada ujiannya gitu. Nah, bagaimana kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan tujuan menjadi keluarga harmonis, inilah yang kita perhatikan gitu ya Bu Rafiq. Tadi sudah ada 2 poin. Yang pertama adalah memilih untuk saling menghormati dan yang kedua adalah memilih untuk sabar. Tadi Bu Rafiq sudah jelaskan sedikit terkait sabar. Bisa ditambahin mungkin Bu, apalagi yang perlu kita perhatikan nih? Baik Mbak. Jadi yang kedua tadi ya, memilih untuk bersabar di saat kita bisa untuk meluapkan emosi kita juga gitu. Tapi karena kita tujuannya supaya keluarga kita itu keluarga yang harmonis gitu ya. Jadi tentu kita memilih yang untuk bersabar gitu ya. Itu kan juga sesuai dengan perintah Allah dan Rasul gitu ya. Itu. Jadi dalam hal ini misal ya Mbak ya, saya berikan contoh sedikit. Misal kita ibu rumah tangga sebagai seorang istri yang mungkin kebanyakan mayoritas ya kesehariannya itu banyak di rumah gitu. Yang mana kita semuanya tahu bahwa urusan rumah tangga gitu ya itu tidak ada habisnya begitu ya. Pekerjaan rumah tangga itu tidak ada habisnya. Tapi mungkin ya kadang-kadang suami pulang ke rumah itu tadi sudah dibereskan, tadi sudah dibersihkan, tetapi kemudian karena punya anak kecil di rumah, kemudian kok kelihatan berantakan lagi, kemudian suami mungkin karena juga kondisi lelah, tiba-tiba ini tadi seharian ngapain aja di rumah, kok rumahnya masih berantakan, kok rumahnya kotor dan sebagainya. Kita sebagai istri bisa saja kalau mau jawab gitu ya. Mau marah-marah balik bisa saja gitu, tapi kendalikan diri gitu ya, dikendalikan diri karena nggak akan menyelesaikan masalah kok dengan kita memberikan berbagai alasan gitu. Nanti malah akan Mbak terus akan semakin jadi masalah yang besar gitu kalau kita nuruti emosi kita gitu ya. Jadi memilih untuk bersabar gitu ya. Itu penting gitu. Ya kemudian kita lanjut berikutnya, Mbak. Ya. Jadi berikutnya kita memilih untuk saling memaafkan gitu ya. Gitu karena kita juga tahu bahwa dalam rumah tangga pastilah gitu ya, meskipun mungkin sesekali atau mudah-mudahan tidak seringnya terjadi salah paham gitu ya. Terjadi salah paham, kadang-kadang muncul kekecewaan satu dengan yang lain gitu. Nah, ini kita memilih untuk memaafkan. Itu pilihan untuk supaya keluarga kita harmonis tadi. Ya meskipun kita bisa untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan pasangan kita tadi, gitu Mbak. Dan kita bisa juga untuk membenci dia terus-terusan gitu ya, betul. Ya. Kita menuruti ego kita misalnya mau anyel, mangkel, marah gitu ya, itu bisa saja gitu ya. Di saat kita menemui hal-hal yang bagi kita itu sesuatu yang mengecewakan gitu ya, atau mungkin terjadi kesalahpahaman itu dalam komunikasi dengan pasangan, itu bisa saja kita mengungkapkan supaya kita merasa puas gitu ya, kekesalan kita itu sangat bisa, tetapi kita memilih untuk memaafkan gitu ya, karena nanti kalau dituruti tadi ya Mbak ya, itu bisa memunculkan konflik yang lebih besar gitu. Ini juga harus, berarti kita juga harus nahan ego kita gitu ya, berarti tidak terus-terusan diturutin untuk egonya gitu. Pokoknya kita tahu bahwa kita nggak pernah ada yang sempurna tadi. Pasti kita baik suami ya pernah melakukan kesalahan, istri pun juga pernah melakukan kesalahan tentunya gitu. Makanya kita untuk berlapang dada untuk bisa saling memaafkan gitu. Iya, ini Bu Rafi ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara menghadapi suami yang apabila kita sakit, dia selalu sibuk dengan kerjaannya. Saya diam, malah suami lebih awet diamnya. Bagaimana solusinya Ibu? Saya sakit harus masak untuk anak-anak, inginnya saya yang disapa dan minta dibelikan apa gitu. Dari hamba Allah di Karanganyar. Bagaimana solusinya Ibu? Ya. Baik, ya Ibu hamba Allah yang di Karanganyar ya. Jadi ini ya, pentingnya untuk dikomunikasikan begitu ya Mbak ya. Kadang-kadang kita secara persis saya tidak tahu ya karakter suami panjenengan seperti apa gitu. Tapi mayoritas suami itu
terkesan cuek begitu ya Mbak ya, terkesan cuek, tapi bukan berarti kemudian Nggak yang sayang. cuek, yang nggak perhatian, yang nggak sayang, enggak, tetapi ya seperti itu gitu ya. Diam itu bukan berarti yang nggak mau perhatian, yang nggak menyayangi, bukan, tetapi yang model mayoritas ya itu seperti itu. Makanya perlu untuk dikomunikasikan. Kadang-kadang kalau kita hanya diam seolah-olah ya udah baik-baik aja, sakit yang penting sudah diperiksakan, sudah minum obat, udah istirahat, itu dianggap sudah cukup begitu. Padahal bagi istri tidak hanya cukup itu, butuh perhatian lebih begitu ya Mbak ya, mungkin didekati sambil dipijiti sambil ditanya-tanya misalnya gitu, dibelikan apa yang dia suka, kesukaannya, padahal istri membutuhkan itu. Tetapi suami bukan karena nggak, kalau kita husnudon ya, kalau kita husnudon bukan karena Nggak mau yang nggak ya. perhatian, bukan karena yang nggak sayang, tetapi mungkin karena dianggap sudah aman tadi, dianggap sudah cukup. Makanya perlu untuk dikomunikasikan, Ibu, tidak apa-apa. Bilang saja ke suami gitu ya, gitu kerja, saya yakin nanti suami itu akan mengatur gitu ya, bisa diatur waktunya gitu, disampaikan aja, Pak saya butuh dibelikan ini gitu, saya ini sini kok sakit coba dipijiti misalnya gitu, saya kira nggak apa-apa, tapi juga kita melihat situasi dan kondisi gitu ya Mbak ya, cari waktu yang tepat. Jangan di saat suami sudah siap mau berangkat kerja, kita minta ini minta itu dipijitin. gitu, minta ini minta itu gitu kan. Jadi ya tentu suami tidak akan ini ya Mbak ya, pasti juga tidak bisa menuruti keinginan kita gitu. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan itu gitu. Itu jadi dikomunikasikan begitu. Ini kalau kita husnudon, pokoknya kita husnudon kepada suami gitu ya. Bahwa alam kalau mungkin ada suami yang mungkin memang apa namanya cuek tadi ya. Mosok ngono sakit ci iso to gini masih bisa to gitu dan sebagainya gitu ya. Memang beda-beda ya ternyata ya. Ada yang suami ya Bu udah nggak usah masak karena kamu sakit, nanti tak belikan aja di luar misalnya seperti itu. Mungkin ada ya suami modelnya begitu. Iya, tapi coba bisa dikomunikasikan gitu ya, Iya, Bu Rofi, ya. Mungkin dikomunikasikan memang dulu. suami full nggak tahu gitu ya apa yang dimau istrinya gitu. Betul, disampaikan dulu apa yang menjadi keinginan ibu, tidak masalah gitu ya. Pokoknya jangan ilmu kebatinan istilahnya. Gitu, pokoknya disampaikan sehingga nanti saya yakin pasti suami responnya juga akan baik gitu. Kalau suami kita itu apalagi yang sudah paham agama gitu ya. Berarti kan memang karena ya tadi Mbak, bentuk kasih sayangnya yang berbeda aja, maksudnya berbeda. Kalau istri nggak diragukan, saya yakin ya, kalau suami sedang sakit, istri itu pasti rasa empati, Full simpatinya itu perhatiannya ya. luar biasa, gitu nggak diragukan. Tapi kalau suami ya memang cenderung terlihat gitu ya, terlihat apa namanya cuek tadi. Tapi insya Allah juga tetap perhatian, tetap sayang. Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Karanganyar gitu ya. Tadi kita sudah ada 3 poin. Poin yang terakhir adalah memilih untuk saling memaafkan. Nah, di kasus seperti yang tadi ditanyakan gitu ya, ini juga kita bisa dalam rangka kita juga saling untuk memaafkan, kita juga bisa menjaga untuk harmonisnya rumah tangga ini gitu ya, Bu Rofi. Kalau misalnya memang kok saya sakit, nggak dirawat, nggak dibicinin, nggak dibeliin ini itu. Nah, kita memang mungkin belum sempat untuk ngomong, kita juga mungkin malu untuk ngomong atau seperti apa. Nah, kita memilih untuk memaafkan, lalu setelah mungkin nanti kalau kita diberikan sakit lagi, kita lagi ngomong gitu ya, apa yang dimau, apa dikomunikasikan, apa yang diinginkan gitu bisa gitu ya, Bu Rofi ya. Iya Mbak, betul Mbak. Jadi ya apa tadi, bolehlah misalnya untuk saat ini ya udahlah, kita suami saya memang sibuk banget gitu ya, saya sabar dulu misalnya gitu. Atau saya yakin kalau ibu itu sebenarnya paham karakter suami seperti apa gitu ya. Oh, suami saya itu kalau tidak dibilang gitu mungkin juga nggak tahu gitu ya, nggak tahu, dianggapnya sudah cukup semuanya, tidak ada masalah begitu. Jadi kalau saya memang perlu menyampaikan, hanya tadi Mbak ada adab etika yang perlu dijaga sajalah gitu ya, sehingga tetap bisa diterima oleh suami gitu ya. Istri pun juga tidak yang terbebani banget gitu Mbak. jadi yang dipendem itu nanti malah semakin menambah sakit nanti. Jadi kalau memang suami belahan jiwa kita, ya tempat kita untuk berkeluh kesah gitu, tidak masalah begitu ya. Pokoknya kita punya keinginan apa gitu ya, punya keluhan apa, itu nggak apa-apa disampaikan saja gitu ya, disampaikan dengan cara yang tetap baik, santun, dan tentunya waktu yang tepat begitu, sehingga suami kita pasti gitu ya akan bisa
merespon dengan baik begitu. Bisa memahami juga insya Allah gitu ya Bu Rofi ya. Ada lagi nih Ibu poinnya? Berikutnya ya, untuk yang berikutnya kita harus memilih untuk berkomunikasi yang baik. Ini sebenarnya sudah masuk dalam bahasan sebelumnya juga ya Mbak ya, gitu. Berkomunikasi yang baik itu. Jadi rumah tangga yang retak itu bukan karena kurang cinta sebenarnya, ya, tapi karena kurangnya komunikasi gitu. Ibarat kata ya rumah tangga itu ya komunikasi, gitu, harus ada komunikasi gitu. Jadi komunikasi yang baik di sini ya, memilih untuk berkomunikasi yang baik di sini dalam artian siap untuk mendengar di saat kita memang mendapatkan nasihat, masukan untuk kebaikan kita. Kemudian kita tidak terbiasa memotong pembicaraan gitu ya, dari pasangan kita atau mungkin dari orang lain juga, tapi dalam hal ini lebih ke dalam keluarga kita begitu ya, tidak membiasakan untuk memotong pembicaraan jadi terkesan yang kurang menghargai pendapat pasangan kita. Kemudian ya tadi menyampaikan keluhan, masukan atau mungkin keinginan itu tetap dengan cara yang santun gitu, yang baik gitu. Kemudian juga ini tadi Mbak, tidak memendam masalah yang terlalu lama gitu. Jadi tidak yang hanya dibatin saja, hanya dipendam saja lah, mau kepada siapa lagi gitu ya. Kalau gitu tidak ya. kepada pasangan kita gitu. Jadi berkomunikasi yang baik gitu ya, supaya keluarga kita itu tetap harmonis, rukun gitu ya. Jadi ada ketenangan, ada kenyamanan dalam rumah tangga kita. Meskipun ya tadi pasti ada kok badai-badai gitu ya. Iya betul. Gitu yang datang gitu. gitu. Tapi kita tetap bisa menghadapi semuanya itu dengan baik dan tidak berlarut-larut begitu. Bisa segera diselesaikan. Gitu ya. Iya. Nah, ini kan ada yang bilang juga Ibu, kalau pernikahan itu adalah sebagian besar isinya ngobrol. Iya, atau komunikasi tadi. Berbicara satu sama lain, memahami satu sama lain. Nah, tapi kalau kita dengan ta'aruf gitu ya, Bro ya, kita kan nggak bisa kenal pasangan kita gitu. Nah, setelah kita menikah, ternyata kok pasangan saya diajak ngobrol sering banyak nggak cocoknya ya. Nah, ini kita bagaimana, Bro? Apakah kita memang harus ya menyesuaikan supaya memang bisa sama, seimbang, dua-duanya memang merasa nyaman untuk saling ngobrol, atau seperti apa? Atau kita malah pilih diam aja, Bro? Nggak cocoknya dalam pendapat atau mungkin ya bisa pendapat, bisa juga untuk cara bicaranya atau mungkin pembahasannya gitu, Bu Rofi. Iya, karena itu sudah menjadi belahan jiwa kita, gitu ya, sudah menjadi belahan jiwa kita. Jadi ya tetap tadi Mbak, kembali ke ini tadi. Jadi memilih untuk bisa menghormati tadi, ya. Di saat kita bisa Mbak, kita istilahnya ya menyangkal atau kita bisa menyalahkan kok jenengan gini tuh, kok jenengan gini Bu, ya baik ngobrol, itu misalnya ngobrol gak enak gitu. Iya gitu, tapi kita memilih untuk tetap bisa menghormati. Kemudian tadi memaafkan, memilih untuk bisa saling memaafkan, minta maaf dan memaafkan itu sebenarnya ya, gitu. Memilih untuk itu selama itu tidak bukan sesuatu yang prinsip begitulah Mbak, gitu. Bukan sesuatu yang prinsip, maksudnya bukan berkaitan dengan syariat misalnya. Kalau hanya beda pendapat, saya kira nggak masalah, gitu ya. Misalnya lagi lihat tayangan TV misalnya, menurut saya kok begini, itu nggak jadi masalah sebenarnya, gitu ya. Jangan malah jadi debat kusir gitu ya. Sebenarnya malah bisa saling melengkapi itu, bisa saling sharing pendapat. Iya, gitu ya. betul Mbak. Disitulah begitu ya. Jadi warna-warna dalam kehidupan itu. Disitulah warna-warna dalam pernikahan, warna-warna dalam kehidupan yang ternyata bisa kita temui setelah kita menikah gitu ya. Iya, kalau kita sebelum menikah kan kita memang ya dengan diri sendiri atau mungkin dengan orang tua tuh biasanya kalau anak yang ngomong ya diturutin iya gitu aja. Tapi mungkin dengan pasangan akan berbeda gitu ya Bu. Betul. Tapi kalau tadi ya Mbak ya, dalam hal prinsip tadi saya bilang misalnya itu sudah berkaitan dengan melanggar adab etika, melanggar aturan syariat agama, misalnya seperti itu perlu diluruskan. Bukan kita sekedar menghargai, menghormati, enggak lagi seperti itu. Tapi memang perlu untuk diluruskan gitu ya. Itu tentunya tadi dengan cara yang baik gitu.
kembali gitu ya. Jangan bersifat seolah-olah kita menggurui gitu, menyalahkan gitu ya. Gitu seolah-olah suami anaknya salah toh, itu juga jangan. Gitu. Atau istri salah terus gitu ya. Betul. Nggih, jadi itu nggih memilih tadi kembali ke komunikasi Mbak ya, komunikasi yang baik. Jangan biasakan untuk diam tadi. Ya memendam masalah hanya karena gengsi, tidak mau berbicara. Nah, itu nanti akan bisa menjadi bom waktu nanti. Makanya dalam rumah tangga itu kata kuncinya juga komunikasi gitu. Apapun, lah bagaimana kalau dengan kebatinan kan kita nggak tahu keinginanmu apa, maunya apa gitu kan nggak tahu. Ada kekurangan apa, salah saya apa kan jadi tidak ngerti. Makanya perlu untuk dikomunikasikan gitu. Ini luas sekali ya Mbak ya. Baik tadi dalam hal kita menjaga, menghormati di saat pasangan kita sedang berbicara, kita betul-betul memperhatikan, bukan di saat apa namanya suami menasihati kita dolanan HP misalnya, atau istri yang curhat suami juga menanggapi dengan mainan HP itu jadi kurang ini ya, kurang menghargai seperti itu. Jadi komunikasi yang baik itu ya, mau mendengarkan dengan sepenuh hati begitu ya, kemudian tidak terbiasa memotong pembicaraan atau menyalahkan padahal belum selesai menyampaikan bicaranya itu belum selesai sudah dipotong seolah-olah itu sesuatu yang salah gitu ya. Itu kemudian menyampaikannya dengan cara yang baik, yang santun. Gitu, Iya, ada poin lagi Bro Fi? Ya, masih satu lagi ya, yang silakan. Terakhir memilih ini wajib ya, pilihan yang memang harus gitu ya untuk terus dekat dengan Allah gitu. Dan ini pun juga butuh kerjasama gitu ya, kerjasama suami dan istri gitu. Rumah tangga tanpa iman itu pasti akan mudah goyah begitu Mbak. Itu akan mudah goyah. Tapi kalau ketika suami dan istri itu sama-sama menjaga hubungannya dengan Allah, misalnya dengan sholat, betul-betul dijaga sholat wajibnya ya, dijaga betul dengan baik, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian membiasakan ya misalnya membaca Al-Quran gitu ya, berdoa bersama itu, maka ikatan hati itu akan semakin kuat begitu antar pasangan suami maupun istri. Itu dan insya Allah itu juga akan semakin melembutkan hati Mbak gitu ya, tidak yang setiap ada masalah bukan hati yang keras begitu ya, jadi hati kita lembut ya, tadi termasuk aplikasinya seperti apa ya, mudah memaafkan gitu ya, itu yang semacam itu. Iya, berarti 4 poin sebelumnya ini akan lebih mudah dilakukan gitu ya Bro ya, apabila kita memang selalu dekat dengan Allah gitu. Kita dekat dengan Allah berarti otomatis nanti kita juga insya Allah akan dekat dengan pasangan juga ya Bro ya. Iya. Tidak hanya dekat secara fisik tapi juga dekat hatinya juga. Betul Mbak, karena apapun itu kan bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita yang faham banget tentang ilmunya, tapi semuanya itu kan karena Allah ya gitu. Jadi tidak lepas dari campur tangan Allah begitu. Jadi memang itu yang poin terakhir, tapi itu yang sangat penting gitu ya, gitu ya, untuk memilih terus ya meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah itu. Tidak hanya dari satu pihak suami saja atau istri saja, tapi bersama-sama gitu ya. Dan nanti juga membiasakan terhadap anak-anak kita gitu sedini mungkin gitu. Kalau sudah dilakukan bersama, sekiranya membiasakan ke anak ini juga tidak akan sulit gitu ya Bro ya. Nanti kalau saya sudah punya putra-putri gitu ya, mengajak mereka untuk selalu dekat dengan Allah, ini juga suatu hal yang bukan yang sulit-sulit banget gitu. Iya. Terakhir nih Bu Lofi, silahkan untuk kesimpulannya pembahasan kita hari seperti apa Bro? Baik Mbak, jadi itu tadi ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya rumah tangga kita itu harmonis begitu ya. Kita sudah menentukan pilihan dan itu ya memang sudah menjadi pasangan hidup kita gitu, yang kita juga tahu bahwa saya maupun pasangan saya itu tidak ada yang sempurna gitu, semuanya punya kekurangan, tapi Allah pasti juga memberikan kelebihan kepada kita semuanya. Jadi lebih yang dikedepankan itu kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Kalaupun ada kekurangan, ayo bareng-bareng diperbaiki gitu ya, diperbaiki bersama, kemudian saling melengkapi satu dengan yang lain gitu, supaya rumah tangga kita harmonis itu ya. Jadi ada rasa nyaman di dalam rumah tangga kita, kemudian saling mendukung dalam kebaikan tentunya ya. Kalaupun ada konflik itu bisa dimusyawarahkan dengan baik, dengan cara yang baik itu. Dan nanti pasti anak-anak ya, kalau ada
anak-anak di rumah juga pasti akan merasakan kasih sayang Iya, gitu ya. betul gitu. sekali. Karena anak-anak ini nggak bisa milih ya Bu Rofi. Kita sebagai orang tua yang bisa memilih untuk bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis gitu. Betul, Tidak Mbak. hanya untuk Iya. kita tapi juga untuk anak-anak. Iya, betul, Mbak. Gitu. Terima kasih Bu Rofi untuk ilmunya hari ini. Iya, sama-sama, Semoga Bu Mbak. Rofi sehat selalu untuk bisa Amin, bertemu lagi amin. di pertemuan selanjutnya. Iya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa hari ini. Tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.